Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa fahma walhiqna bisolihin. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa fahamna ma lam nafham. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa salatul istisqa'i masnunatun faya'murul imam bitaubati was sadaqati wa khuruji minal madhalim wal khuruji minal madhalim wal musalahatil a'da'i wa siyami thalathati ayyam. Ini fasal menyatakan yaitu tentang salat istisqa. Salat istisqa, makna daripada salat istisqa tersebut adalah salat kita meminta hujan kepada Allah, yaitu istisqa menuntut derusan. Makna istisqa ini menuntut derusan. Derusan apa? Derusan air. Kita meminta derusan air daripada Allah supaya Allah menurunkan hujan, yaitu air dari langit. Ma'us sama. Ma'us sama itu adalah air hujan, al-matar, air hujan. Maka hukum solat istisqa tersebut apa? Hukum sembahyang istisqa. Solat istisqa tersebut hukumnya itu adalah masnunatun, itu disunnahkan. Hukum solat istisqa itu sunnah hukumnya. Bagi siapa disunnahkan solat istisqa itu? Yaitu limuqimin wa musafirin, baik itu bagi si muqim ataupun bagi si musafir, bagi orang yang sedang dalam perjalanan, ataupun bagi si muqim, orang yang menetap di suatu daerah, orang yang telah menetap dalam daerah tersebut, itu juga disunnahkan untuk melakukan sholat istisqa. Bagi musafir pula disunnahkan untuk melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa tersebut kapan disunnahkan? Pajan ke sunnah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan disunnahkan? Yaitu indal hajati min inqita'il ghaib, pada saat membutuhkan, yaitu pada saat butuh. Dari mana kebutuhan tersebut? Min inqita'i ghaib, yaitu daripada ketahanan hujan. Maknanya terputusnya hujan, tidak ada hujan. Karena tidak ada hujan, maka kita itu berhajat kepada air. Pada saat kita perlu kepada air, maka kita disunnahkan untuk melakukan sholat istisqa. Karena musim kekeringan ataupun musim kemarau itu kita disunnahkan untuk melakukan sholat istisqa. Kemudian sholat istisqa tersebut, ataupun bukan masalah kekeringan hujan, sunnah juga sholat istisqa, dikarenakan mata air itu tidak mengeluarkan lagi air. Misalnya mata air yang biasanya keluar air, kemudian tiba-tiba seluruh mata air yang berada di pergunungan itu menghentikan air, maka itu sunnah juga untuk melaksanakan sholat istisqa. Ataupun seumpama demikian. Mana seumpama demikian bagaimana? Contoh sungai. Sungai kering. Kekeringan sungai yang biasanya sungai tersebut mengalir air, kemudian pada saat itu sungai tersebut dia itu airnya itu sudah merosot, bahkan kering air sungai. Maka pada saat itu bagi orang yang berada di daerah tersebut itu sunnah untuk melakukan sholat istisqa. Nah, paham kan? Sunnah melakukan sholat istisqa. Kemudian seandainya kita sudah sholat istisqa, kemudian hujan itu belum juga turun. Kalau kita sembahyang 3 istisqa, kemudian hujan belum turun juga. Di sembahyang 3 belum turun hujan. Itu bagaimana? Maka wa tu'adus shalah al-istisqa thaniyan wa aktsar min dzalik. Dan diulangkan salat istisqa tersebut kali yang kedua, wa aktsar min dzalik, dan bahkan terlebih banyak daripada 2 kali. In lam yasqu, jikalau belum hujan itu belum turun ataupun belum
menderus oleh Allah Subhanahu wa taala, belum menurunkan hujan oleh Allah, hatta yasqiyahumullah, sehingga Allah menurunkan hujan untuk mereka itu. Berarti salat istisqa itu bukan hanya sekali, boleh diulang 2 kali. Umpama belum turun hujan, dengan 2 kali kita sholat belum turun juga hujan, maka ulang sampai 3 kali. Belum juga 4 kali, bahkan seterusnya sampai hujan tersebut turun, ataupun mata air mengeluarkan air, ataupun sungai mengalirkan airnya. Paham kan? Kemudian faya'murul imam bitaubati wassadaqati wal khuruj minal madhalim, maka memerintahkan oleh seorang imam ataupun pemimpin. Faya'murul imam, maka memerintahkan oleh imam, wa nahwu, ataupun seumpamanya imam, naib, penggantinya imam, naibul imam, pengganti imam. Dengan apa diperintahkan? Bitaubati, dengan taubat. Berarti imam itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertaubat. Wa yalzimuhul imtithalu awamirillah, dan imam tersebut memerintahkan kepada rakyatnya supaya rakyatnya tersebut senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada saat ingin kita melaksanakan salat istisqa. Imam ataupun pengganti daripada imam, kalau dalam suatu daerah, kalau dalam desa, maka kepala desa itu imam. Ataupun naibuh, pengganti imam, pengganti kepala desa siapa? Biasanya imam imam kampung. Berarti imam kampung menyerukan kepada umat, menyerukan kepada masyarakatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat bertaubat kepada Allah, karena Allah menahan hujan ini karena kita ini banyak kemaksiatan kepada Allah. Allah menahan hujan, Allah menahan mata air, Allah menahan aliran sungai. Kenapa? Karena kita itu banyak kemaksiatan kepada Allah. Makanya Allah berikan cobaan tersebut. Allah berikan teguran kepada kita dengan Allah hentikan hujan, dengan Allah hentikan mata air, dengan Allah hentikan yaitu aliran sungai. Maka bagi imam ataupun seorang pemimpin, dia itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah, dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk selalu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas imam. Udah. Kemudian imam tersebut memerintahkan kepada rakyatnya, yaitu bis sedekah, dengan sedekah, memperbanyak sedekah. Perintah kepada rakyat, suruhkan kepada rakyat untuk memperbanyak sedekah. Kemudian wa khuruji minal madhalim, imam tersebut dia itu menyerukan kepada rakyatnya untuk mereka itu keluar daripada melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman lil ibad, bagi para hamba, kata di sini kan. Berarti imam menyerukan kepada masyarakatnya ataupun kepada rakyatnya ataupun kepada umat. Yang kedua, umat tersebut memperbanyak sedekah. Yang ketiga, umat tersebut menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang dapat mendalimi sesama hamba. Kemudian wa masalahatul a'da, dan berdamai dengan musuh. Berarti imam memerintahkan kepada kita ataupun imam tersebut menyerukan kepada kita, mari kita saling memaafkan, saling berdamai sesama musuh. Misalnya kita punya musuh, kan kita sudah umpama 1 minggu hana pegah-pegah habar, kamu musuh, ada sentimen, kan? Maka berdamai, jangan ada lagi permusuhan. Itu adalah seruan imam kepada rakyatnya. Kemudian wasyami 3 ayyam qabla al-mi'ad al-khuruj, dan imam tersebut memerintahkan kepada umatnya ataupun kepada rakyatnya dengan berpuasa 3 hari sebelum keluar untuk melakukan sholat istisqa tersebut. Kemudian thumma yakhruju bihim fi yaumir rabi', kemudian imam tersebut keluar bersama mereka itu umat
fi yaumir rabi', di hari yang keempat, siyaman, hal keadaan mereka itu berpuasa, ghairan mutatayyibin, dan tidak memakai wangi-wangian, dan wala mutazayyinin, dan mereka itu tidak memakai perhiasan, dan bahkan keluar mereka itu fi thiyabil badlah, dalam keadaan pakaiannya itu pakaian yang biasa-biasa saja. Pada saat kita di rumah pada saat bekerja di rumah itu, misalnya masak, kalau perempuan masak, pakaian pada saat dia masak itu bagaimana? Pakaian biasa aja, bukan pakaian mewah. Nah, pakaian biasa. Nah, kan? Nah, maka dengan pakaian yang demikian kita keluar untuk melakukan sholat istisqa. Nah, yang mana pakaian tersebut tetap terjaga aurat, tetap tertutup aurat. Untuk rumah masak pakai baju ganti, tubik pakai baju ganti, itu tak boleh. Nah, kan? Rumah pemah watai tagung tu pakai baju ganti ataupun pakai baju daster kita pakai di rumah. Kebiasaan kita beramal di rumah, kerja di rumah itu pakai baju daster. Kemudian pada saat kita keluar khuruj untuk melakukan sholat istisqa, kita pakai baju daster yang nampak aurat, itu tidak boleh. Yang mana baju yang biasa kita pakai itu menutupi seluruh aurat. Yang mana baju tersebut yang biasa kita gunakan untuk melakukan amalia ataupun pekerjaan di rumah sehari-hari. Tidak boleh pakai pakaian mewah, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai cincin yang mewah, tidak boleh pakai jam mewah, tidak boleh. Nah, yang kita pakai apa juga? Pakaian tersebut pakaian yang biasa-biasa saja. Nah, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh. Nah, pada saat kita keluar di hari yang keempatnya itu, 4 hari sebelum kita melakukan sholat istisqa, imam tersebut ataupun pemimpin desa itu menyerukan kepada kita untuk bertobat pertama tadi, kemudian untuk bersedekah, kemudian untuk jangan menzalimi sesama hamba, kemudian berdamai dengan musuh, kemudian berpuasa 3 hari. Nah, itu perintah ataupun seruan imam ataupun seruan pemimpin kepada rakyatnya sebelum melakukan sholat istisqa. Di hari yang keempatnya baru kita keluar sama-sama, imam beserta masyarakat dan rakyatnya, untuk melakukan sholat istisqa. Nah, udah. Kemudian mereka itu keluar bersama, imam tersebut keluar bersama rakyatnya itu pada hari yang keempat dalam keadaan berpakaian yang biasa saja. Kemudian yang mana imam tersebut beserta seluruh rakyatnya itu keluar dalam keadaan fi istikanatin, dalam keadaan khusyuk keluarnya. Khusyuk, hatinya itu khusyuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu pun harapan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kemudian wafil khudu wafil tadarru', dan mereka itu keluar untuk melakukan sholat istisqa itu dalam keadaan tadarru', yaitu merendahkan diri, wa tadallul, yaitu menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan berjalan membanggakan dada ataupun membusungkan dada. Jangan berjalan dalam keadaan membusungkan dada. Bagaimana juga kita keluar untuk melaksanakan sholat istisqa tersebut dalam keadaan merunduk. Kita berharap kepada Allah. Kita ini hamba yang paling hina. Kita harapan kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian yusalli bihimul imamu aw naibuh. Kemudian sholat oleh imam, sholat dengan mereka itu oleh imam ataupun pengganti daripada imam, rakaat ini itu 2 rakaat. 2 rakaat. Kasolatul aidaini, sama seperti sholat 2 hari raya. Dah. Berarti di hari yang keempat, imam beserta seluruh rakyatnya, ataupun pemimpin, ataupun kepala desa, ataupun mewakili kepala desa, beserta seluruh masyarakatnya itu keluar untuk melakukan sholat istisqa. Udah. Kemudian sholat mereka itu 2 rakaat sholat. Sholat 2 rakaat yang mana sholatnya sama. Sholat itu sama seperti sholat 2 hari raya. Sama dia. Sembahyang istisqa ini, dia itu sholatnya sama seperti sholat 2 hari raya. Sama aja. Baik dari rakaatnya ataupun tata cara sholatnya, cuma nanti bacaannya yang berbeda.
bacaannya ada perbedaan. Nah, nanti akan dijelaskan ke depan. Kalau sholat hari raya, pada saat kita takbir, selain daripada takbiratul ihram, kita itu sunat takbir di rakaat yang pertama itu 7 kali, di rakaat yang kedua itu 5 kali. Yang mana dalam setiap takbir itu punya bacaan, ya kan? Punya bacaan kan? Itu nanti di khutbahnya berbeda. Kalau dalam sholatnya sama, di khutbahnya. Kalau khutbah pertama bacaannya takbir 9 kali, di khutbah yang kedua takbirnya 7 kali. Tapi kalau pada sholat istisqa, waktu khutbah itu bukan baca takbir, tapi baca istighfar. Nah, itu bedanya, nanti ke depan dijelaskan. Kemudian thumma yakhtubu ba'dahuma. Kemudian berkhutbah imam sesudah 2 rakaat tersebut. Nah, sesudah sholat 2 rakaat itu sunat bagi imam untuk berkhutbah. Nah, membaca dua rukun khutbah. Nah, membaca 2 rukun khutbah. Udah. Kemudian sholat istisqa yang kita katakan tadi itu sama seperti sholat, yaitu 2 hari raya, sama. Nah, kaifiyahnya sama, bacaannya pula sama semuanya. Kaifiyahnya sama, bacaannya sama. Kemudian sesudah sholat 2 rakaat, kita itu ataupun imam itu disunahkan untuk melakukan khutbah ataupun membaca 2 rukun-rukun khutbah. Nah, kemudian sesudah berkhutbah wa yuhawwilur rida. Nah, itu sesudah membaca 2 rukun khutbah, wa yuhawwilur ridaa, dan membalik oleh si imam tersebut akan rida. Ridanya dia pakai rida, pakai rida di sini, dia balik rida tersebut. Nah, contoh, balik rida. Pakai rida. Ini umpamanya, ini panjang rida. Ini rida paneng. Ini kita pendekkan rida. Imam sunnah itu membalikkan rida. Nah, yang mana dibalik rida tersebut, yang atas dijadikan ke bawah, yang bawah dijadikan ke atas ridanya. Nah, ini kan pemarida begini kan, ini kita pakai rida begini, lagi udah pakai rida. Waktu ketika tanya imam sesudah imam baca khutbah, selesai baca khutbah imam tersebut, kemudian imam dia balik rida. Gimana cara balik? Yang atas dijadikan ke bawah, yang atas ini ke bawah, kemudian yang kanan ke sebelah kiri dibaliknya. Nah, contoh kita balik. Nah, yang bawah, yang atas ke bawah, udah sekali. Ini yang bawah udah ke atas kan, ataupun yang atas ke bawah. Kemudian yang kanan dijadikan ke sebelah kiri. Balik rumah. Udah kan? Paham kan? Berarti dibalik rida. Ataupun cara yang lebih simpelnya ada juga, sekali balik. Contoh nyut 3 balik, nyolingnya tamat. Dipegang di sudut-sudutnya. Dibalik terus kan? Dibalik juga kan? 3 mat. Lagi jemnya jicit. Pokoknya rida tersebut dibalik dari yang atas dijadikan ke bawah, yang kanan dijadikan ke sebelah kiri. Nah, udah. Kemudian pada saat imam tersebut membalik rida, imam sudah beliau sudah membalik ridanya, itu seluruh jamaah itu disunahkan untuk membalik rida juga. Dibalik rida, yuhawwilu ardaahum. Mereka itu para jamaah membalik rida juga. Sunnah itu hukumnya. Bagaimana imam membalik rida? Seluruh jamaah itu sunat untuk membalik rida sebagaimana imam yang membalik rida. Nah, udah. Kemudian wa yukathtsaru minad du'ai. Dan memperbanyak daripada doa, wal istighfari, dan daripada istighfar, wa yad'u bi du'ai Rasulullah SAW, dan berdoa ianya imam ataupun mereka itu jamaah dengan doa Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma ja'alha suqiya rahmah, wa la taj'alha suqiyal azab, wa la mulhiq, wa la bala, wa la hadmin, wa la gharqin. Nah, itu sampai habis, itu panjang doanya. Allahumma muhawwil al-ahwal, Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawil halana ila ahsani hal,
Allahumma hawalaina wala alaina, itu panjang doanya. Nah, itu apa? Doa yang dibaca oleh imam. Udah. Pada saat imam membaca doa dengan suara yang lantang, maka makmum mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Kemudian pada saat imam nyogi baca doa pelan,